Keberhasilan tidak luput dari kesalahan. 3 tahun yang lalu saya memulai budidaya ayam itu menggunakan pakan pabrikan. Dulu saya beli itu cuman 2 ayam ya, atau 2 pasang, jadi 4 totalnya. Saya menggunakan pakan pabrikan. Namun apa yang terjadi teman-teman? Saksikan video ini. Budidaya ayam skala kecil, khususnya kita sebagai orang rumahan lah, menggunakan pakan pabrikan menurut saya tidak akan ada hasil. Karena saya sudah mengalami di awal ya seperti itu. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk kita menilik sejarah tentang budidaya ayam, karena di setiap detiknya kita harus mengeluarkan biaya untuk pakan. Nah, pakan sendiri jika kita menggunakan pakan pabrikan gitulah ya, nggak akan ada hasil. Teman-teman simak video ini sampai habis, jangan di skip. Yuk bantu subscribe, like, komen, jika belum memang di-share ke teman-teman semua. Kita di sini akan bercerita dan berbagi pengalaman tentang seputar budidaya ayam. Nah, gini teman, awal mulai usaha merintis budidaya ayam itu saya nggak banyak ya, hanya 4 ekor. Karena saking hebohnya saya ingin mempercepat pembesaran ayam itu, saya menggunakannya pakan pabrikan. Setiap hari saya beli pur itu 14.000, yang 4 ekor itu habis 1 kilo. Makannya pagi, siang, dan malam. Setelah saya utang itu ternyata uang saya itu habis untuk beli pakan. Uang saya itu habis kegeret lewat pakan itu. Dan pas saya jual ayam itu ternyata tidak sesuai dengan budget yang saya keluarkan untuk pakan ayam itu. Disinilah saya menemukan kegagalan di awal. Akhirnya lambat laun tahu, ternyata setiap detik kita harus mengeluarkan uang untuk pakan ayam. Namun kita harus juga menghemat supaya dapat untung dari penjualan ayam itu. Akhirnya nemulah cara budidaya ayam menggunakan pakan terbaik, yaitu saya menggunakannya sampah, maggot, sayuran, dan juga bekatul. Disinilah saya mulai mengembangkan sayuran, bekatul, nasi-nasi bekas, hingga menghemat biaya pengeluaran pakan saya untuk biaya operasional. Sekarang saya berkembang, ayam saya sudah mulai banyak. Ya, semua memang tentu ada kegagalan ya. Untuk satu keberhasilan tentu kita harus mengalami satu kegagalan dulu, karena kegagalan adalah ilmu tepat untuk kita belajar lebih baik, seperti itu ya teman. Akhirnya saya setuju lah untuk selalu menggunakan yaitu bekatul, sayur-sayuran di pasar yang 5.000 dapat 1 karung besar. Sekarang masih saya lakukan, saya beli ya, masih tetap beli, dan alhamdulillah ayam saya sekarang udah berkembang. 3 tahun ini uang saya kategorinya udah kembali, modal awal udah kembali. Nggak tahu kalau saya selalu menggunakan pabrikan apakah saya bisa bertahan sampai detik ini, itu masih kurang yakin saya, karena harga pakan sendiri saat ini itu udah 15.000, itu yang bagus, pur yang istimewa gitu. Terkadang tak saya hitungkan sayuran sama bekatul saja itu sehari untuk 30 ekor itu 5.000, jika kita kali sebulan itu 150. Apakah bisa ayam 30 ekor ini bisa menutup semua operasional saya dalam kurun waktu 7 bulan. Ayam kampung khususnya itu perkembangannya memang sedikit rada lama, 7-8 bulan baru mereka bisa siap untuk dijual. Nah, yang segede gini nih, ini 7-8 bulan lah. Tapi alhamdulillah dengan perlahan-lahan saya bisa menjual. Kadang ada yang pengen pitiknya, kadang ada yang pengen yang besar. Sekarang keuangan saya itu udah lagi nggak pernah mikirin, karena uang saya udah ada di kandang. Jika saya mau, saya menjual pitik-pitik segede gini nih, pitik ayam-ayam seperti ini ada uangnya. Jika saya nggak pengen memelihara ayam ini ya, tapi saya tetap memelihara karena ini adalah ayam super ya. Ini adalah ayam super nih dari anakan ini nih ya. Teman-teman terus berkarya untuk membangun sebuah budidaya, karena keuntungan tidak ada yang tahu, namun kita lebih jelas setiap detik jika kita mempunyai ternak ayam itu harus mengeluarkan uang untuk pakan ayam itu. Nah, jika kita tidak bisa mengelola keuangan itu kita bakal kejebol keuangannya, rugi udah pasti. Nih, seperti ayam ini. Ini jenis ayam kampung super, jadi masih kecil tuh udah ada jengger nih. Oh, ini jenis ayam jago wareng, ayam kampung wareng. Nah, bibitnya di sana tuh, ini bibitnya nih, ini jagonya. Dulu saya beli 2 ini,
beli 2, bibitnya beli 2, namun yang satunya udah laku. Jadi dia pengen banget punya bibitan yang super dari kandang saya. Akhirnya saya lepas ya, padahal saya masih eman-eman, cuman karena masih sedikit saudara lah, wes ya nggak apa-apa wes untuk perkembangan. Dan sekarang dia berkembang pesat dengan hanya 1 jago dan 1 babon, yaitu babon dari saya. Teman-teman, segitu saja informasi atau ilmu dari saya, semoga bisa bermanfaat.